Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EDH Story. Cerita kali ini terinspirasi dari kisah nyata. Namun, untuk menjaga privasi semua pihak, nama tempat dan karakter telah kami ubah. Jika terdapat kesamaan dengan kejadian atau tokoh tertentu, hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Pastikan Anda menonton cerita ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita dimulai, saya mohon keikhlasan Anda untuk memberikan like dan subscribe pada channel ini. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki. Mari kita mulai kisahnya. Jakarta, kota yang tak pernah tidur, berdetak dalam hiruk-pikuk lampu merah dan suara klakson. Di antara jalanan yang padat dan gedung tinggi, seorang pemuda bernama Raka menghidupi harinya dengan sebuah gitar tua. Ia mengamen dari satu lampu merah ke lampu merah lainnya, menyanyikan lagu-lagu lama dengan suara serak yang justru membuat orang terdiam. Raka bukan pemuda malas. Ia hanya terlahir dalam keadaan yang tak menguntungkan, dibesarkan di panti asuhan dan bertahan hidup di kerasnya jalanan. Meski hidupnya berat, ia selalu berusaha tersenyum, memberi sedikit kebahagiaan pada orang-orang yang mendengarnya bernyanyi. Suatu malam, hujan turun dengan derasnya. Raka berteduh di depan sebuah minimarket ketika matanya menangkap sosok wanita berseragam polisi keluar dari dalam toko. Wanita itu tinggi, berambut sebahu, dan memiliki raut wajah tegas, tapi yang menarik perhatian Raka adalah ekspresi lelah di matanya. Wanita itu adalah Kirana, seorang polwan muda yang sedang menghadapi tekanan hidup yang tak sedikit. Ketika seorang anak kecil berlari ke tengah hujan demi mengambil sisa makanan dari tong sampah, Kirana bergerak refleks, namun sebelum ia sempat mendekat, Raka sudah lebih dulu menghampiri anak itu. Ia melepaskan jaket lusuhnya, membungkus tubuh si kecil, lalu menyerahkan sepotong roti dari kantongnya. Kirana memperhatikan dari kejauhan. Sebagai polisi, ia sering menghadapi preman jalanan, tapi baru kali ini ia melihat seorang pengamen begitu peduli dan hangat. Ia ingin menyapa, namun suara klakson dan cipratan air dari mobil yang melaju membuat mereka basah kuyup bersama. Untuk sesaat, mata mereka bertemu dalam tawa kecil yang tak terduga. Hujan malam itu, yang dingin dan melelahkan, menjadi awal dari sebuah kisah yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Setelah pertemuan itu, Kirana dan Raka sering tanpa sengaja bertemu. Di minimarket, di jalanan, atau saat Kirana lewat di tempat Raka mengamen. Hati Kirana mulai merasa aneh, kenapa ia terus memikirkan pemuda itu? Padahal ia seorang polisi dan Raka hanya pengamen. Suatu malam, Kirana melihat Raka duduk sendirian di trotoar. Ia mendekat, menyapanya, dan mereka pun terlibat dalam obrolan hangat yang mengalir begitu saja. Raka tidak menyangka seorang polwan mau mengobrol dengan pengamen seperti dirinya. Tapi malam itu, mereka bicara lama, seperti dua sahabat lama yang saling memahami. Tanpa sadar, kopi terus mereka pesan. Tawa dan cerita mengalir hingga akhirnya mereka tak lagi memikirkan dunia luar. Dalam kelelahan dan kenyamanan, sesuatu yang tak terduga pun terjadi, malam yang mengaburkan batas antara kedekatan dan kerinduan. Kirana terbangun keesokan harinya dengan kepala berat, dan kesadaran bahwa ia tidak berada di rumahnya. Di sebelahnya, Raka masih terlelap. Panik menyergapnya, ia mencoba mengingat apa yang terjadi malam itu. Tapi hanya fragmen-fragmen yang kembali. Saat Raka terbangun dan melihat wajah Kirana yang panik, ia juga mulai menyadari sesuatu yang serius telah terjadi. Mereka berdua tak berkata banyak, tapi keheningan itu cukup untuk menjelaskan bahwa malam itu bukan sekadar kebetulan. Kirana bergegas pergi, meninggalkan Raka dalam diam dan kebingungan. Ia ingin melupakan semuanya. Namun takdir punya caranya sendiri untuk terus mengetuk pintu hidup mereka. Hari-hari berikutnya Kirana menjalani hidup seperti biasa, namun tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Mual setiap pagi, pusing, dan kelelahan yang tak biasa.
ia mencoba mengabaikannya sampai akhirnya ia pergi ke dokter. Hasil yang ia terima membuat dunianya runtuh, ia hamil. Kirana terpaku, tidak percaya. Ia tidak punya pasangan, tidak punya suami. Tapi ia tahu pasti siapa ayah dari anak itu, Raka. Seketika seluruh dunia di sekelilingnya seakan runtuh. Ayahnya, Komisaris Ardi, adalah pria disiplin yang tak akan menerima kenyataan ini. Kirana tahu ia akan diusir, dijatuhkan, mungkin juga dipecat. Tapi ia juga tahu, ia tak bisa menyembunyikannya dari Raka. Malam itu, Kirana mencari Raka di tempat biasa ia mengamen. Raka terkejut melihatnya, tak menyangka wanita itu akan datang lagi setelah malam yang mereka abaikan bersama. Namun apa yang dikatakan Kirana membuatnya nyaris menjatuhkan gitarnya. Aku hamil, Raka. Dan ini anakmu, ucapnya tanpa berputar-putar. Raka terdiam. Dunia seakan berhenti berputar. Ia hanyalah pengamen miskin, dan kini ia harus menghadapi kenyataan menjadi seorang ayah. Sebelum mereka sempat bicara lebih jauh, sebuah mobil hitam berhenti mendadak. Seorang pria keluar dengan wajah marah, Komisaris Ardi. Ia menampar Kirana di depan Raka, memaki dan menyeret putrinya pergi. Di matanya, Raka bukan siapa-siapa. Hanya laki-laki jalanan yang menghancurkan masa depan anaknya. Kirana berdiri mematung di jalan setelah ditinggalkan ayahnya. Air matanya mengalir, hatinya patah. Ia telah kehilangan keluarganya, pekerjaannya, dan harga dirinya. Tapi satu hal yang ia tahu, ia tidak sendiri. Raka mendekatinya dengan perasaan bersalah. Aku gak punya apa-apa, Kirana. Tapi aku janji bakal jaga kamu dan anak ini, katanya dengan suara pelan. Kirana menatapnya, matanya masih merah, lalu mengangguk. Malam itu, ia ikut Raka ke tempat tinggalnya, sebuah kamar sempit di belakang pasar. Dunia mereka mungkin runtuh, tapi di reruntuhan itu, mereka mulai membangun dari awal. Tempat tinggal Raka adalah gubuk sempit bersama pengamen lainnya. Salah satu temannya, Bayu, sempat menggoda saat melihat Kirana datang, tapi akhirnya mereka menerima kehadirannya. Di tempat itu, hidup berarti kerja keras dan saling bantu. Kirana, meski hamil, bersikeras bekerja. Ia akhirnya mendapat pekerjaan sebagai kasir minimarket, walau gajinya kecil. Sementara Raka bekerja siang dan malam, mengamen, mengangkat barang di pasar, mencuci piring di warung. Hari-hari mereka keras, tapi mereka bertahan. Cinta mereka diuji, tapi perlahan mereka belajar percaya satu sama lain. Raka merasa takut, tapi Kirana selalu memegang tangannya dan berkata, kita bisa lewati ini. Bersama. Saat usia kandungan Kirana 8 bulan, ia tiba-tiba merasakan sakit luar biasa. Raka yang baru pulang langsung membopongnya ke puskesmas dengan panik, berlari di bawah hujan sambil berdoa dalam hati agar semua baik-baik saja. Dokter mengatakan Kirana terlalu lelah, tekanan darahnya tinggi. Ia harus berhenti bekerja dan beristirahat total. Raka menatap Kirana yang terbaring lemah di ranjang, hatinya nyaris hancur oleh rasa bersalah. Aku yang akan kerja sekarang. Kamu cukup istirahat, demi anak kita, kata Raka. Mulai hari itu, ia mengambil pekerjaan sebanyak mungkin. Tidak peduli seberat apa, ia harus jadi pilar untuk keluarganya. Bayi laki-laki mereka lahir saat hujan mengguyur kota. Tangisan pertamanya membuat Raka menangis. Ia menggendong putranya dengan tangan gemetar, lalu membisikkan, "Kamu adalah harapan kami." Beberapa hari kemudian, pintu kamar mereka diketuk. Di depan berdiri Komisaris Ardi, wajahnya tak lagi keras seperti dulu. "Boleh aku melihat cucuku?" tanyanya pelan. Air mata mengalir di wajah Kirana. "Aku salah," kata sang ayah,
Raka bukan orang kaya, tapi dia lelaki sejati. Mereka berpelukan, dan untuk pertama kalinya, cinta tak hanya berarti bertahan, tapi juga memaafkan dan menerima. Di kamar kecil itu, sebuah keluarga baru lahir. Dan cinta mereka, meski sederhana, lebih besar dari segalanya.